Go. Hari Natal sungguh senang, falalalala, lalalala. Mari kita bergembira, falalalala, lalalala. Musik indahnya merdu, falalalalala, memberitakan kabar Natal, falalalalala. Ada adik-adik di rumah. Hai adik-adik, selamat pagi. Wah, gak terasa ya kita sudah mau merayakan Natal. Nah adik-adik, Kak Berta ajak yuk kita nyanyikan lagu yang tadi sama-sama. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Hari Natal sungguh senang, falalalalala. Mari kita bergembira, falalalalala. Musik indahnya merdu, falalalalala. Memberitakan kabar Natal, falalalalala. Yeay. Kita bersyukur ya sama Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kita. Sekarang kita sudah mau merayakan Natal. Gak terasa sudah hampir 1 tahun Tuhan menyertai kita. Yuk Kak Berta ajak kita untuk siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau datang beribadah sama Tuhan. Kak Berta ajak kita untuk ambil sikap saat teduh. Saat teduh kita mulai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau menyertai kami hingga saat ini, kami bisa mengikuti ibadah hari ini. Tuhan, Engkau yang berkati waktu ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah puji-pujian kami semuanya hanya untuk memuliakan-Mu saja ya Tuhan. Engkau yang berkati waktu ibadah kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yuk Kak Berta ajak kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Karena Tuhan telah lahir bagi kita, mati untuk menebus dosa kita, dan juga bangkit untuk kita semua. Kita mau nyanyi lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dengan penuh semangat ya. Dia lahir untuk kami. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami.
Karena Tuhan telah mati untuk menebus dosa kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Yuk Kak Berta ajak kita untuk nyanyi Adalah Sukacita di Hatiku. Dengan penuh semangat ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, kasih Tuhan diam di dalamku. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Kita mau angkat pujian mata kecil ini. Dengan sungguh-sungguh kita mau angkat pujian ini, kita mau memberikan diri kita untuk dipakai memuliakan Tuhan. Walaupun kita masih kecil, kita mau memberikan diri kita. Yuk kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mata kecil ini, mulut kecil ini, kaki kecil ini, dan tangan kecil ini hanya untuk Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yuk Kak Berta ajak kita untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa sama Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati waktu firman Tuhan kami, biarlah kami dapat mendengarkan dengan baik, kami simpan dalam hati kami,
dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Engkau yang berkati guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau yang berkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan cerita. Halo adik-adik. Wah, lama kita nggak bertemu ya adik-adik ya. Coba lihat di belakang Koko nih. Ada apa? Tuh, ada apa? Ada apa? Pohon Natal. Ya, berarti kita sudah masuk bulan Desember, kita sudah mau merayakan hari lahirnya Tuhan Yesus. Tuh, kita sudah mau Natal adik-adik. Pohon Natal sudah ada pernak-perniknya. Meriah sekali adik-adik ya. Nah, berarti udah tahu dong Koko hari ini mau cerita tentang apa? Ya betul, Koko hari ini mau cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Wah pasti dong adik-adik udah tahu cerita ini. Setiap tahun diulang-ulang, setiap tahun dicerita di sekolah minggu, di TV-TV maupun di sosial media lainnya. Nah pasti adik-adik udah tahu dong dari perjalanan si Maria dan Yusuf. Nah, perjalanan mereka yang sangat jauh dari kota Nazaret ke kota Bethlehem. Nah perjalanan kan jauh tuh. Setelah mereka perjalanan sudah sampai di Bethlehem, mereka cari penginapan. Ternyata apa adik? Nggak dapat ya? Mereka nggak dapat tempat tinggal. Wah semuanya penuh tempat tinggalnya itu. Semuanya. Dia cari pergi satu, semuanya tidak ada. Sedangkan Maria waktu itu sudah hamil besar adik-adik. Dia sudah mau melahirkan. Wah si Yusuf nih bingung. Aduh gue mau cari mana. Maria sudah mau lahir nih. Maria mau lahiran nih. Gimana ya? Ya akhirnya si Yusuf dan Maria pun tinggal di kandangnya hewan adik-adik. Mereka terpaksa karena tidak ada tempat penginapan lagi di sana. Akhirnya mereka pun tidur di sana. Bayangkan ada tempat kandangnya hewan. Nah di saat itu juga lahirlah si bayi Yesus ini adik-adik. Ketika bayi Yesus ini dilahirkan, dia hanya dibalut, bayi Yesus itu ya dibalut hanya sebuah kain. Lalu dibaringkan di palungan. Nah mungkin ada yang sebagian adik-adik dari nggak tahu palungan itu apa. Nah palungan itu tuh tempat makannya hewan. Jadi kalau orang-orangnya tuh mau kasih makanan hewan itu semua simpan di situ tuh. Jadi nanti hewan-hewannya makan semua di tempat itu. Nah bayi Yesus dilahirkan di tempat itu adik-adik. Dibaringkan tempat itu. Coba adik-adik tanya ke orang tua masing-masing. Tanya ke papa mamanya. Waktu lahir kalian di mana? Pasti Koko pikir kebanyakan orang tuh pasti lahir di rumah sakit. Tempat yang enak, tempat tidur yang empuk, kan ada AC. Nggak takut ada nyamuk, wah tetap hangat lah. Kan dikasih kain lah, dikasih selimut lah, ada bantal apa segala macam. Beda dengan bayi Yesus. Bayi Yesus hanya dikasih kain, hanya kain. Lalu tempat tidurnya ya cuman kan tempat makannya kandang hewan itu adik-adik. Nah, pertanyaan Koko yang pertama. Kenapa sih Allah mau menyuruh Yesus itu lahir di kandang binatang? Kan bisa aja kan Allah itu perintahkan bahwa Maria nanti akan lahir di kota yang sangat besar. Tempat yang sangat mewah, istana yang luar biasa. Persiapannya banyak sekali. Kan? Tempat tidur yang maha indah, bahkan ada yang emas-emas. Tapi kenapa Allah memilih Yesus lahir di kandangnya hewan? Nah, Yesus itu, Tuhan itu, Allah itu punya rencana adik-adik. Jadi dari Yesus yang paling rendah, yang paling dihina, tempat yang hina itu, suatu saat nanti Yesus akan menjadi yang paling tinggi. Kenapa? Karena dia akan menjadi juru selamat kita. Dia akan menjadi raja di atas segala raja yang ada di dunia ini. Makanya Allah itu bermaksud bahwa Yesus yang dari bawah, dia akan nanti suatu saat akan menjadi yang paling atas. Menjadi raja segala raja dan menjadi juru selamat kita adik-adik. Nah, makanya itu tujuannya Allah membuat Yesus lahir di tempat itu. Nah sahabat Yesus itu lahir kan, jadi malaikat tuh datang kepada para gembala. Wah, malaikat kasih tahu berita sukacita itu adik-adik. Wah, sang juru selamat sudah lahir. Bersukacitalah, kalian punya pengharapan saat ini. Wah si gembala ini senang kan adik-adik. Tapi mereka bingung. Aku harus dapatkan tempat bayi ini. Aku harus cari bayi ini. Tapi di mana? Aku nggak tahu. Akhirnya mereka pergi adik-adik.
Mereka tinggalkan pekerjaan mereka jadi gembala itu. Mereka pergi. Mereka pergi lalu mereka cari setiap kandang-kandang binatang itu, kandang-kandang hewan itu. Di mana ada bayi Yesus. Mereka cari. Bayangkan adik. Mereka pergi, nggak tahu tempatnya di mana. Tapi mereka dengan iman mereka pergi. Akhirnya, singkat cerita mereka pun ketemu kan dengan bayi Yesus. Nah, ketika mereka bayi, apakah mereka, itu bayi Yesus, udah pergi pulang. Enggak adik-adik. Mereka bahkan sangat bersuka cita. Sangat senang luar biasa adik-adik. Bahkan ketika sudah selesai melihat bayi Yesus itu, mereka pulang. Tapi tidak hanya pulang saja. Mereka kasih tahu ke semua orang, setiap orang yang mereka ketemu di sana. Mereka kasih tahu, bayi Yesus sudah lahir, juru selamat sudah lahir. Kita punya pengharapan saat ini. Nah, meskipun banyak orang-orang yang tidak pandang si gembala ini. Kenapa? Karena dulu gembala itu dipandang pekerjaan yang paling hina, paling tidak dianggap. Itu adik-adik. Jadi itu gembala itu tuh tidak pernah dipandang, dihina. Tapi, nah sekali lagi, kok punya pertanyaan, kenapa Allah menyuruh malaikat untuk kasih tahu ke para gembala ini bahwa bayi Yesus sudah lahir? Kenapa Allah nggak kasih tahu kepada si raja-raja dulu? Kenapa nggak pada penjabat-penjabat kaisar-kaisar yang dulu, yang tinggi-tinggi, punya pangkat, punya jabatan? Kenapa yang dia mau paling bawah? Pertanyaannya adalah, karena Allah itu peduli dengan kita, adik. Meskipun kita orang yang tidak pernah dianggap kepada siapapun. Meskipun kita serendah-rendahnya, tapi Tuhan tetap peduli. Tuhan tidak pandang bulu adik. Tuhan tidak pandang, kamu kaya, kamu miskin, kamu ganteng, kamu jelek, kamu cantik, kamu jelek. Enggak adik. Tuhan itu peduli ke semua orang. Bahkan sampai kita pun semuanya. Dari yang paling kecil sampai yang paling atas, paling tinggi. Tuhan peduli, Allah peduli. Makanya itulah tujuan Allah memilih untuk kasih tahu ke para gembala adik. Nah, para gembala pun pulang kan dengan sukacita. Kita juga bisa adik, kita juga bisa menjadi para gembala itu. Gimana aku? Aku harus bekerja jadi gembala dulu, jaga-jaga hewan gitu. Bukan adik-adik. Sekarang ini kita bisa lakukan adalah, kita bisa kasih tahu kabar sukacita itu. Lihat di belakang koko. Pohon Natal kan? Artinya apa? Kita punya pengharapan. Bayi Yesus akan lahir. Kita kasih tahu ke keluarga kita yang belum kenal Tuhan Yesus. Ke papa mama kita mungkin, atau ke teman-teman kita mungkin. Kita kasih tahu ke semuanya. Tuhan Yesus sudah lahir. Bayi Yesus sudah lahir. Juru selamat sudah datang. Kita punya pengharapan. Kasih tahu. Bisa mereka bilang, itu siapa Yesus? Itu siapa? Kalau kamu mau tahu, yuk kita ikut aku. Kita pergi sama-sama ke gereja, kita cari tahu tentang Tuhan. Siapa itu Allah? Siapa itu Yesus? Kita cari tahu, yuk. Nah, itu adik-adik. Jadi ingat ya, pesan Koko, kita harus bersuka cita. Karena apa? Karena Yesus telah lahir. Juru selamat sudah lahir. Yang kedua, kita nggak boleh malu. Kita harus kasih tahu. Kita nggak boleh, kita hanya tahu sendiri, bayi Yesus sudah lahir, ya udah, nggak boleh. Kita kasih tahu ke semua orang. Bayi Yesus sudah lahir, kita punya pengharapan, kita punya juru selamat. Oke adik-adik, nah terakhir, Koko mau jelaskan tentang arti nama Yesus Kristus. Tentang arti nama Kristus. Jadi Kristus itu artinya yang diurapi atau yang dipilih. Jadi Allah telah memilih Yesus untuk turun ke dunia menjadi manusia. Dan suatu saat dia akan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itulah yang artinya Kristus. Yang dipilih atau yang diurapi. Oke adik, jadi ingat pesan Koko, bersuka cita. Karena pengharapan itu sudah akhir. Oke, dan kasih tahu ke semua orang bahwa Yesus akan lahir. Oke, mari kita berdoa yuk. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur Engkau mau lahir ke dunia ini. Bahkan suatu saat nanti Engkau akan menjadi juru selamat kami. Engkau akan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan telah lahir. Terima kasih Tuhan. Biar kami pengharapan. Agar kami boleh terus bersuka cita di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye adik-adik. Selamat hari Natal.